bahwa ketika orang sudah mencapai keikhlasan itu, maka di dalam kolbunya ada rasa kecintaan kepada hamba, sehingga dia tidak melihat bahwa apa yang dia keluarkan, apa yang dia amalkan adalah karena usaha dia, tetapi dia paham bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirinya. Sehingga ketika dia paham, mengerti bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak layak baginya untuk mengakui bahwa ini adalah hasil saya, bahwa ini adalah karya saya, bahwa ini adalah pekerjaan saya, bahwa ini adalah harta saya. Tidak. Yang dia pahami bahwa apa yang telah dia keluarkan selama ini itu karena qadarnya Allah. Allah yang membuat dia bisa begini, Allah yang membuat dia bisa begitu. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan mencintai Bapak kita, Bapak Ustaz Haji Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman dan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dari beliau yang berakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada salat subuh kita lanjut dengan kajian yang akan insyaallah nanti disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kita ke majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang amal kita, dan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali kajian pada hari ini, kita bacakan Quran surat Al-Fatihah yang kita kirimkan doa untuk para saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan beliau yang sudah wafat, yang boleh segala dosa-dosanya diterima iman Islamnya dan ditemukan di tempat yang baik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kita yang dilihat pada sore hari yang di majelis ini, mudah-mudahan senantiasa juga keberkahan ilmu dan keberkahan rezeki yang luas yang berkah. Allah hadirnya ayat Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh kita. Untuk kami berjalan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi. Baraka wa la karama jami'a syekhina minal masyriqi dal maghrib khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bahaduddin Naqsyabandi hadirat Imam Rabbani Syekhina Mukarram Syekhina Mukarram Syekh Musyayikh wa jami'a awliya illahi bi hadhihi al-qarya wa bi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelayanan yang prima kepada umat, kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan juga oleh Allah keistiqomahan dalam berbuat baik, dalam beramal soleh, insya Allah. Kita lanjutkan hancak kita terkait membahas tingkatan hamba-hamba Allah. Sudah kita bahas dalam 2 pertemuan sebelumnya tingkatan 4 tingkatan yang awal, yakni muslimin, lalu meningkat kepada mukmin, lalu kepada muttaqin, dan kepada muhsinin. Kita lanjutkan bahasan kita kepada tingkatan selanjutnya, yakni mukhlasin. Terkait mukhlasin, dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, wa huwa mukhlisin wa dzaka mukhlasin. Saya tidak menyebutnya mukhlisin, tetapi mukhlasin. Kalau mukhlisin itu isim fa'il, orang yang ikhlas. Bedanya apa dengan mukhlasin? Kalau mukhlasin itu isim maf'ul, kata benda
yang bermakna di awalannya. Kalau mukhlisin, dia berusaha mematut dirinya untuk menjadi ikhlas, berusaha terus, tapi seringkali nggak dapat keikhlasannya. Nyumbang dalam rangka sedekah, pengennya ikhlas, tetapi kemudian karena disebut namanya oleh merebot, diumumin, wah ketahuan nama saya, orang-orang lain pada tahu, ikhlasnya nggak jadi. Ya, lalu apa nggak boleh diumumin? Ya boleh diumumin. Diumumin itu dalam rangka memberikan giroh, memberikan semangat kepada yang lain untuk turut serta, gitu Pak. Tapi nama saya diumumkan Ustadz. Ya, kalau nggak mau diumumkan ya hamba Allah. Ya, supaya hanya Dia dan Allah saja yang tahu, serta penerimanya yang tahu. Lah mukhlasin gimana? Mukhlasin itu isim maf'ul, kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia menjadi diikhlaskan. Yang membuat ikhlasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bilang saya ikhlas secara bahasa, tetapi kemudian secara pribadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang telah dikeluarkannya, apa yang telah diusahakannya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbebas dari ujub, dari ri'a an-nas, dari pengen dilihat oleh manusia, begitu. Ya. Itu mukhlas. Sebagaimana dalam Al-Quran As-Surah Az-Zumar surah yang ke-9 ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Tujuannya hanyalah beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin. Ya. Diikhlaskan, ikhlas pada agamanya. yakni orang yang lurus niatnya dan tujuan pengabdiannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain. Nggak terlalu bangga dengan haji 2 kali misalkan, ya, haji kan wajibnya hanya sekali, lalu kemudian dia menjadi haji 2 kali, oh merasa tinggi daripada orang yang lain. Ya, jangan sampai ada begitu, karena kalau haji menjadi sebuah title, maka orang yang puasa pun menjadi title, ada titlenya Soimin, sebagaimana rukun sholat. Orang yang salat pakai solihin, apa ya, musallin. Itu ya. Oke. Ya, nama haji itu, gelar haji itu sebenarnya di Timur Tengah sendiri nggak ada gelar haji. Adanya di Asia Tenggara, Pak. Sisa-sisa kolonialisme Belanda dan Inggris. Orang yang haji pulang dari Mekah setelah melaksanakan ibadah haji biasanya tauhidnya lebih kencang kalau zaman dulu. Tawakal kepada Allahnya lebih kuat. Ada semangat kebebasan, ada semangat kemerdekaan. Maka biasanya orang yang pulang dari haji zaman dulu abad-abad 18-19 itu mereka adalah orang yang tercerahkan. Sehingga ketika pulang ke tanah air masih dikuasai oleh kolonialisme Belanda, mereka memprovokasi orang-orang untuk
merdeka. Bagi pihak penjajah Belanda ini bahaya, tapi bagi rakyat justru membakar semangat, ya, menambah giroh untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Maka atas usul seorang orientalis yang namanya Snufurgroin itu diberitakan kepada pemerintah Hindia Belanda agar orang-orang yang dari Mekah, yang pulang dari Mekah dan Madinah ditandain, dikasih gelar haji supaya ketahuan nih siapa aja nih, lalu dimata-matain. Nah, zaman dulu begitu, Pak. Tapi sampai sekarang kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Hati-hati ya. Karena ibadah haji itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan gelar haji, tetapi dalam rangka menegakkan, dalam rangka mengamalkan rukun Islam yang kelima, dan niatkan bahwa ini karena Allah saja, lillahi ta'ala. Gitu Pak ya. Tempat ikhlas di dalam diri kitanya di mana? Seringkali adalah di dalam lapisan kolbu yang lebih dalam. Kalau kemarin kita bahas bahwa muhsinin itu ada di dalam fuad, muttaqin ada di dalam kolbu, kalau mukhlasin ini lebih dalam di dalam fuadnya itu sendiri, yakni di dalam syaraf. Karena nanti di dalam syaraf akan memunculkan mahabbah, akan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad saghafaha hubba. Ya, sungguh saghafaha hubba, pada saghafnya Nabi Yusuf alaihi salam ada cinta. Begitu. Ma huwal ikhlas? Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas sirrun min asrari kata Rasulullah Muhammad sallallahu adalah rahasia dari segala rahasia ada pada istauda'tu qalba man ahbabtu min ibadi, bahwa ketika orang sudah mencapai keikhlasan itu, maka di dalam kolbunya ada rasa kecintaan kepada hamba, sehingga dia tidak melihat bahwa apa yang dia keluarkan, apa yang dia amalkan adalah karena usaha dia, tetapi dia paham bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya. Sehingga ketika dia paham, mengerti bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak baginya untuk mengakui bahwa ini adalah hasil saya, bahwa ini adalah karya saya, bahwa ini adalah pekerjaan saya, bahwa ini adalah harta saya. Tidak. Yang dia pahami bahwa apa yang telah dia keluarkan selama ini itu karena qadarnya Allah. Allah yang membuat dia bisa begini, Allah yang membuat dia bisa begitu. Hari ini mudah-mudahan ya ada di antara kita ada orang yang mampu
memberangkatkan orang haji dengan hartanya. Misal, kan gede Pak ongkosnya. Mana dia bilang, Pak daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Ada zaman sekarang? Ada. Ada undangan haji. Ya, undangan haji kan ngomong tahun ini berangkat tahun ini. Ya. Nah, ada. Taruhlah nggak bisa berangkat tahun ini, nah, dia tabung dulu, bukan tabung dulu, dia setorin dulu ke rekeningnya Kementerian Haji misalkan. Dananya dari orang lain, dananya bukan dari dirinya sendiri. Itu kan sebuah kebaikan ya Pak. Gede nggak nilainya? Banget. Tapi dia nggak mau kelihatan sama orang lain. Dia nggak mau diagung-agungkan oleh orang lain. Karena dia paham bahwa ini juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang begitu luar biasa ya. Masya Allah. Apa tanda mukhlasin? Dia memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sibahan jaharat ya nabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 40 subuh dia jahirat ya nabi al-hikmah, muncul dalam dirinya itu al-hikmah, hikmah min qalbihi ala lisanihi, yang mengalir dari kolbunya kepada lisannya. Jadi orang ini senantiasa, kata orang yang bilang, matih, ucapannya cespleng Pak, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, enak tehnya. Luar biasa. Orang ini oleh Allah diberikan anugerah kolbunya bersih, ya, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mudah-mudahan ya di antara kita ada yang diberikan oleh Allah anugerah berupa mukhlasin ini, yang ditakuti oleh syaitan, oleh iblis yang ini nih Pak, yang mukhlasin. Illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau di antara hamba engkau yang mukhlas, tidak hanya sekedar ikhlas, mukhlas. Tipis sih bedanya antara mukhlis sama mukhlas ya. Sama-sama yang mukhlis ini berusaha untuk dia berbuat ikhlas, tapi usahanya itu kadang-kadang ya masih saja ada godaan dari syaitan. Tetapi ketika dia sudah dimukhlaskan, sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian taraf makomnya pada posisi itu, maka dia ya yang ditakuti oleh iblis laknatullah, nggak bisa digoda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saat Isra diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam perjalanan iblis jin itu berusaha menggoda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diabaikan oleh Rasulullah. Bahkan beliau bertanya, sosok-sosok yang selalu menggoda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Lalu oleh malakul Jibril dikasih tahu, oh, dia itu adalah iblis, dia itu adalah jin dan selanjutnya. Kasih tahu. Orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan anugerah tertentu pula secara khusus bisa memahami mana ini godaan iblis, mana ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak itu kejadian, Pak. Oke. Nah, satu tingkat setelahnya adalah siddiqin. Orang yang benar zahir dan batinnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yang demikian itu adalah beserta orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni dari golongan para nabi, golongan para siddiq, golongan para syahid, dan golongan para as-sholihin, orang-orang yang saleh. Siddiqin ini setingkat lagi, makomnya ini bisa dikatakan sebagai an-nabiyyin. Digambarkan dalam perilaku sejarah adalah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperoleh makom ini. Beliau sangat memahami karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelari Al-Amin oleh seluruh penduduk Mekah, oleh orang-orang Quraisy sejak dia muda. Kepahaman tentang karakter Rasulullah, sahabat terdekatnya ini, tidak menggoyahkan pendiriannya terhadap penilaiannya terhadap sahabatnya ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan kepada umat, tadinya Sayyidina Abu Bakar tidak mendengar langsung, tetapi dapat kabar, dapat laporan dari orang-orang bahwa Nabi Muhammad sedang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau tanya, siapa yang melakukannya? Muhammad. Oh iya, benar itu. Langsung, padahal dia belum dengar secara langsung, tapi dia sudah memberikan penilaian secara akurat. Wah, benar kalau Muhammad yang melakukan. Karena dia sangat yakin karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teman seperjuangannya, teman sepermainannya, usianya sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham karakter beliau yang amanah ini. Maka ketika Rasulullah yang mengatakan dan sekaligus juga melakukan, maka kata dia benar itu. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digelari As-Siddiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq itu adalah sifat yang keluar dari dalamnya bagian lapisan-lapisan kalbu yang sudah pernah kita bahas. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran." Aku telah membangun di dalam jaufnya anak Adam ada istana. Istana itu secara fungsi adalah menaungi orang-orang dari panas terik matahari, dari lebatnya air hujan yang diturunkan dari langit. Menaungi sifatnya.
Qasron ketika dihubungkan dengan jauhnya anak Adam adalah bentuk fisik ini, tubuh biologis ini, ya, dia menaungi dari stimulasi dari luar, stimulan dari luar. Dia melindungi apa yang ada di dalam tubuh ini, ya, itu analogi qasron dimasukkan ke dalam tubuh biologis manusia. Wa fi qasri sodron, dalam qasr ada sodron, ada dada yang menjadi pusat daripada apa? Tubuh biologis itu. Karena di dalam dada itu ada hal-hal yang urgent dalam tubuh kita. Ada organ-organ, ya, organ-organ tubuh yang urgent sekali, penting. Karena dia di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ya, ada hati, level, dan lain-lain. Maka sifat daripada sodron itu melindungi apa yang ada di dalamnya. Menariknya, Allah Ta'ala melanjutkan wa fi sodri kolban, dalam sodr itu ada kolbu, ya, ada kolbu. Nah, kolbu itu adanya di dalam dada, baik kolbu secara fisik maupun kolbu secara rohaniah, gitu, ya. Kolbu secara apa Bapak? Rohani. Kolbu secara fisik adalah jantung, sudah pernah kita bahas. Kolbu secara rohaniah adalah hati nurani. Itu Pak, ya. Jadi setelah di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad. Wa fi qalbi fuadan, dalam kolbu ada fuad. Wa fil fuadi saghafan, dalam fuad ada saghaf. Wa fis saghaf lubban, dalam saghaf ada lub. Itu Pak, ya. Bentar ya, saya buka sesuatu supaya lebih memahami. Hadits qudsi ini ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Ya. Tadi banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fil qalbi fuadan, dalam qalbu ada fuad. Wa fil fuadi syagofan, dalam fuad ada syagaf. Wa fi syagafi labban atau luban, dalam syagaf ada lub. Wa fil lubbi sirran, dalam lub ada sir, ada rahasia dan rasa. Apakah bentuknya secara materi Ustadz? Nah, mulai dari sini bukan materi nih. Dia adalah ruh. Di dalam ruh, unsur di dalam ruh. Kan bahasannya adalah tadinya sodron Ustadz, dada. Dia adalah materi, dada, betul. Tapi di dalam dada ada kolbu yang jasmani yang kita sebut dengan jantung, juga ada kolbu yang rohani yang kita sebut dengan hati nurani. Maksud dari hadis ini, inilah kolbu yang rohaniah, ya.
Karena kalau kolbu secara jasmaniah, jantung ketika kita belah-belah jantung itu tidak ada itu yang namanya fuad, sagob, lub, sama sir. Itu adalah organ tubuh yang terbuat dari darah itu sendiri, membentuk daging ya. Ketika kita iris-iris, yang ada adalah serat-serat jantung. Itu ya. Kalau dalam secara organ fisiknya jantung itu sendiri ada bilik, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Itu yang mengartikannya juga adalah manusia, para ahli jantung, spesialis jantung. Nah, kalau spesialis kolbu adalah Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kolbu yang rohaniah. Nah, sebagaimana hadits qudsi ini bahwa di dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada sagob, dalam sagob ada lub, dalam lub ada sir. Bentuknya dia, tapi makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, terkait tadi bahasan kita tentang mukhlas, ya, tentang siddiq, ya. Kalau mukhlas adanya di dalam sagob, kalau siddiq adanya di dalam lub. Itu ya, lebih dalam lagi daripada sagof. Merujuk kemana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki lub. Lub sebagaimana lapisan-lapisan terluarnya adalah paling keluar adalah kolbu. Kolbu itu punya fungsi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ya, kolbu. Kemudian fuad, lalu sagob, lalu lub. Itu punya fungsi adalah alladzina yadhkurunallaha, yakni orang-orang yang menzikirkan Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Fungsinya yadhkurun wa yatafakkarun. Lalu ada lagi fungsi kolbu adalah ya'qilun, lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu, dengan kolbu itu mereka berpikir. Maka al-albab dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diartikan sebagai yang punya akal. Karena fungsi kolbu adalah ya'qilun, lub bagian terdalam daripada kolbu. Begitu ya memahaminya. Sehingga orang-orang siddiq, ya, orang-orang yang mampu membenarkan semua qadar Allah, semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, muncul kesiddiqannya itu dari dalam lubnya. Sehingga ada tanda, ada karakteristik siddiq, yakni memiliki karisma yang mampu menggerakkan umat. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya pada ayat yang ke-119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian bersama-sama dengan orang-orang yang membenarkan Allah, as-shodiqin.
Makin kesini kali makin susah Ustadz. Iya. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang siddiq nggak mungkin menjadi munafik. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, wahai umat manusia, di luaran ada yang membenci kalian dan ingin menyerang kalian. Allah memerintahkan kita untuk berjihad, maka berjihadlah kalian. Berjihad dengan harta kalian, dengan diri kalian. Masya Allah. Udah langsung nyambut. Naam ya Rasulullah, siap. Oh. Presiden Indonesia bilang, wahai orang-orang Indonesia yang muslim terutama, telah diserang Iran oleh Amerika dan Israel, ayo jihad, siap, misalkan begitu. Ya. Tapi itu halu. Enggak terjadi. Yang ada adalah buka udara kalian untuk perjalanan kapal-kapal, pesawat-pesawat Amerika dibuka. Meskipun secara secara formalnya itu lagi diobrolin dulu, belum terjadi. Lagi diobrolin, kenyataannya udah 18 pesawat melintasi wilayah negara kita. Susah memang jadi pemimpin ya. Lain sisi, pemimpin itu harus mampu mensejahterakan rakyat. Perang Iran diserang oleh Amerika dan Israel hari ini mengakibatkan harga minyak mentah tinggi. Dampaknya adalah kepada lini kehidupan yang lain. Jadi seorang pemimpin bingung nih, gimana caranya nih supaya harga tetap normal. Maka lobby negara-negara penghasil minyak yang lain. Lobbylah kemudian Rusia, datangin langsung Vladimir Putin ya. Ketika didatangin langsung, oh ya, alhamdulillah dapat impor minyak kita ya. Enggak melalui Selat Hormuz kalau dari Rusia. Ya, kalau dari Rusia langsung tidak melalui Selat Hormuz ya. Oke, dapat. Tapi juga kita harus nyenengin Amerika. Ya bolehlah kalau gitu, udara kita dilintasi oleh mereka. Tapi nyerang Iran nantinya itu. Bingung juga jadi pemimpin ya. Berat Pak jadi pemimpin. Oke, kok jadi lari ke sana Pak? Terakhir, muqarrabin. Masya Allah, setelah siddiqin menjadi muqarrabin. Orang yang sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diperjalankannya, didekatkannya, dan difasilitasinya. Luar biasa ini mah. Udah dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 10 dan 11. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Masya Allah ya, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serba didahulukan oleh Allah, difasilitasi. Orang-orang yang dekat dengan Allah Pak, jangankan Allah Pak, kita aja kalau sama orang yang dekat sama kita apain Pak? Iya, orang yang mendekat sama kita jamu. Bahkan kalau misal perjamuannya ada yang banyak, kita dahulukan orang-orang dekat ini, disebut sebagai VIP. Iya, di pesta pernikahan VIP beda sendiri duduknya Pak ya, khusus tuh. Cuma kalau di pernikahan yang kita jadikan VIP pejabat, gitu ya. Tokoh gitu yang kita VIP kan. Allah tidak mem-VIP-kan orang-orang yang sudah melewati masa makom diikhlaskan, lalu menjadi siddiq, lalu kemudian menjadi muqarrabin. Orang-orang ini mah
Bisa jadi kalau dalam kehidupan biasa hanya seseorang yang tukang sayur, tukang beca, tukang jaga makam, bisa jadi yang secara formal rezekinya menurut kita tidak didapat dari hal-hal yang mewah, hal-hal yang sederhana, bahkan mungkin hanya tukang semir sepatu, tukang kerupuk misalkan. Tapi dia tiap-tiap malam dalam keheningan malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua negeri dijadikan negeri yang damai. Dia doain semoga para pemimpinnya menjadi pemimpin yang diikhlaskan oleh Allah, pemimpin-pemimpin yang sangat peduli kepada masyarakat. Judulnya makan bergizi gratis adalah kepedulian pemimpin terhadap rakyat. Tapi pelaksanaannya diselewengkan sama orang-orang yang merasa dekat. Masya Allah. Kaos kaki 100.000 perak. Kaos kaki apaan? Ya, aduh. Terakhir lagi dari tadi Pak. Tempat kurubahnya adalah sir. Nah, tadi ya kita bahas di dalam lub ada sir, jadi bagian terdalam. Dalam hadits qudsi yang termaktub dalam kitab Sirrul Asrar, al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah memiliki berbagai macam rahasia dan aku Allah dalam hal ini sirruhu, rahasianya. Masya Allah, sirrun min sirrihi. Apa tanda kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia memiliki kekuatan empati dan transformasi spiritual. Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 27 dan 28 menerangkan, wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Ini nih fasilitas yang Allah berikan kepada muqarrabin di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan minumannya adalah campuran khamr murni, itu adalah dari tasnim. Kalau di kita khamr itu memabukkan, Pak. Bahaya. Itu minuman surga, Pak. Gak boleh dikonsumsi di dunia, sebab kalau dikonsumsi di dunia dia bakal syakar, bakal mabuk. Ketika mabuk dia lupa semuanya, lupa di sampingnya adalah mahramnya, misalkan begitu, lupa di sampingnya, di sekelilingnya adalah hal-hal yang haram, ya, maka kemudian dia terjang. Biasanya orang yang sakar itu udah lupa daratan, lupa lautan, Pak. Ya. Nah, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melakukan atau meminum khamr di alam dunianya, Allah berikan dia di akhirat. Wa mizajuhu min tasnim aina yusrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Pak, ini prestasi seorang insan yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang telah dan berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah itu kepada kita. Paling enggak mukhlas dulu, Pak. Kalau yang mukhlas kan nggak digeda lagi sama syaitan, ya. Insyaallah. Cukup, saya kira 3 pertemuan kita bahas makom orang muslim, ya. Mudah-mudahan dari ke-7 makom yang kita bahas tadi, dari mulai makom muslim, lalu mukmin, kemudian menjadi muttaqin, muhsinin, mukhlasin, siddiqin, dan muqarrabin. Semoga Allah berikan semuanya itu kepada kita. Tapi yang paling penting keistiqomahannya itu.
Ya, istiqomah. Insya Allah dengan keistiqomahan itu Allah yang akan meningkatkan sendiri. Amin. Sudah pukul 6, tidak ada pertanyaan. Mohon maklum ya, kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta ilaika tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al fi qulubina anwara min anwaril Qur'an wa min anwaril Islam wa min anwaril iman wa min anwaril ihsan wa min anwari la ilaha illallah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang alhamdulillah sudah teman-teman kita ikuti kajian pada pagi hari ini sehingga dapat kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian pada pagi ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan salat.